البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Pada pertemuan terakhir kita sudah masuk di bab al-has alal khusyuk fi shalah. Bab anjuran untuk khusyuk ketika salat di dalam kitab shalah. Sebutkan pada pertemuan terakhir, apabila seseorang sudah dihidangkan makan malam, maka hendaknya yang afdal untuk dia mendahulukan makan itu baru kemudian sholat maghrib. Disebutkan karena apa? Karena agar lebih khusyuk. Demikian juga ketika kita berbuka. Kecuali kalau mungkin kebiasaannya makannya diakhirkan, ya sebagian kaget istilahnya seperti itu. Maka nggak mengapa buka dulu, minum atau makan kecil kemudian sholat. Ya demikian. Ini seperti ini biasanya ketika kita berbuka puasa. Kecuali kalau cepat, biasanya indah Syafi'iyah di sisi Syafi'iyah mereka ada juga kita perhatikan habis adzan ketika maghrib itu langsung iqamah. Padahal yang sunnah adalah apa? Diselingi di situ. Kemudian baru iqamah. Kecuali kalau seperti itu ya kita menghadiri sholat karena wajib, ya demikian. Kemudian juga disebutkan tidak boleh seseorang ketika sholat dalam keadaan meletakkan kedua tangannya itu di pinggangnya. Kemudian kita masuk berikutnya. Hadis nomor 234. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. Qalat beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalat. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh ketika salat. Bagaimana ini? Dan menoleh menunjukkan apa? Menunjukkan kurang khusyuk dia itu. Ya, oleh karena itu semua di dalam bab ini. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh mengatakan wa ikhtilasun yahtalisuhu syaitan min salatil abdi. Dia itu adalah curian. Jadi menoleh itu termasuk curian. Yang syaitan mencuri dia dari salat seorang hamba. Jadi kalau seorang menoleh itu berarti syaitan berhasil mencuri salat dia itu. Kurang khusyuknya dia itu. Riwayat Bukhari. Oleh Tirmidzi, disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini dhaif ya. Disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini dhaif. Kenapa? Di situ ada Ali bin Zaid bin Jud'an. Ini masyhur, ini banyak meriwayatkan hadis ini. Ini rawi ini banyak meriwayatkan hadis tapi dia itu dhaif, lemah. Ali bin Zaid bin Jud'an. Demikian juga inqita yaitu Sa'id bin Musayyib ya tidak mendengar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dhaif. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa sahahahu yakni Imam At-Tirmidzi beliau mensahihkan. Sebagaimana kita ketahui sebagian ulama mengatakan Imam At-Tirmidzi itu beliau agak tasahul, bermudah-mudah. Demikian mereka mengatakan. Sebagian juga menyebutkan Syekh Albani rahimahullah alaih, sebagian mengatakan ya seperti Imam At-Tirmidzi. Syekh Albani rahimahullah alaih. Wa sahahu, yakni Imam At-Tirmidzi mensahihkan. Tadi sudah kita sebutkan di sini adalah dhaif. Iyyaka wal iltifata fi shalah. Hati-hati kalian dari menoleh ketika salat. Fa innahu halakah, sesungguhnya dia itu kehancuran. Menoleh itu kehancuran. Fa in kana la budda, kalau tidak bisa tidak, fa fi tatawwu, maka di dalam salat tatawwu, salat sunnah saja. Tatawwu itu salat sunnah. Salat sunnah secara mutlak itu salat tatawwu. Kalau salat rawatib itu salat sunnah yang mengiringi salat wajib sebelum atau setelah itu. Di sini dhaif. Kalau dia itu sahih misalnya orang ketika salat sunnah boleh menoleh-noleh, tapi di sini lemah. Lalu bagaimana sekarang tentang menoleh ketika sholat? Bagaimana hukumnya? Dhahaba jumhur ulama ila qarati iltifat fi sholat bil unuq. Jumhur mengatakan makruh menoleh dengan apa? Unuq. Dengan leher, itu saja menoleh dengan leher ya. Paham? Ini adalah makruh. Nah, tetapi bagaimana kalau dia itu berputar?
malam yastadbir al-qiblah selama dia tidak membelakangi kiblat. Fa in istadbaraha batalat salatuh. Ini yang perlu diingat. Kalau dia kemudian membelakangi kiblat, maka batal salatnya. Paham ya? Berarti dia tidak menghadap kiblat. Menoleh tapi akhirnya membelakangi dia. Ini sangat menolehnya sampai kemudian punggungnya diletakkan di depan, maka ini salatnya batal. Tetapi kalau menoleh dengan menggunakan unuk, dengan menggunakan leher, maka itu adalah makruh, ya demikian. Kemudian bagaimana menoleh? Lihaja karena keperluan, sebutkan, maka disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala, fa'amal iltifat li maslahah shalah kal iltifat Abi Bakar. Maka menoleh ketika salat karena maslahah sebagaimana Abu Bakar beliau menoleh, ya. Lama sabaqan nas khalfahu. Ketika manusia, yakni para sahabat, yakni bertepuk tangan waktu itu di belakang beliau. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Abu Bakar menjadi imam. Waktu itu Nabi terlambat, kemudian datang Nabi, maka para sahabat sahabat bertepuk tangan, kemudian menoleh. Abu Bakar sedih. Maka di sini menunjukkan kalau ada keperluan maka boleh. Kesimpulannya adalah seperti ini. Kemudian berikutnya hadis nomor 236. Hadis muttafaqun alaih. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fi shalah," apabila salah seorang kalian di dalam salat, fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya dia berbisik-bisik dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kita ketika sholat itu kita sedang bercakap-cakap, yunaji, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus perhatikan itu. Bukan sekedar bukan sekedar bahwa itu adalah apa? Manusia, ya. Kadang kita ketika berhadapan dengan orang yang terhormat memperhatikan dan sebagainya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat itu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, bercakap-cakap, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala yamsuqanna baina yadayhi, maka jangan sekali-kali untuk meludah di depan dia. Di sini dengan nun musyaddadah as-saqilah, menunjukkan sangat, nun taukid, sangat, jangan meludah di depan dia. Wala an yaminihi, demikian juga di sebelah kanan, jangan meludah di sebelah kanan, demikian juga di depan. Walakin akan tetapi an shimalihi, akan tetapi di sebelah kiri, tahta qadamihi, di bawah kakinya. Muttafaqun alaih. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa bi riwayatin, di dalam riwayat, semoga riwayat Imam Bukhari, au tahta qadamihi, atau di bawah kaki dia. Maksudnya akan tetapi di sebelah kiri atau di bawah kaki dia. Ini. Tetapi bagaimana meludah sendiri berarti? Meludah ketika sholat itu, walaupun di sebelah kiri ataupun ke bawah, itu adalah haram. Nanti akan dijelaskan. Bukan berarti dengan hadis ini menunjukkan boleh seseorang itu untuk meludah di sebelah kiri atau ke bawah. Ya, yang benar adalah meludah itu ketika sholat adalah haram, perbuatan maksiat. Nanti akan disebutkan. Maka di sini terjadi beberapa permasalahan. Al-busaq jihadil qiblah, meludah ke arah kiblat. Bagaimana ini? Ketika sholat, maka itu adalah haram. Itu adalah haram. Sebagaimana hadis tadi, ya. Fi sholat, ya, kalau subhanahu wa ta'ala, ketika sholat jelas. Kemudian disebutkan di sini ada hadis Hudzaifah radhiyallahu anhuma, ya, hadis yang sahih. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tafala tujahul qiblah," barang siapa yang dia itu meludah ke arah kiblat, jaa yaumul qiyamah, maka datang nanti pada hari kiamat, wa tafluhu baina ainai, dan ludah dia itu di depan mata dia. Ini hukuman orang yang meludah di depan. Nanti ludah dia itu, atau yakni tafel sendiri artinya yakni percikan. Ya, apalagi ini ludah. Nanti ludahnya itu nanti dia di hari kiamat itu di depan mata dia. Ini oleh karena tidak boleh. Innaka, disebutkan di sini bahwa Nabi, ya, hadis Sa'ib bin Khalad, bahwa sungguhnya seorang laki-laki mengimami kaum, kemudian dia meludah ke arah kiblat. Ketika selesai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yusolli lakum, jangan salat untuk kalian.
ya orang ini, innaka adaitallah, sungguhnya engkau menyakiti Allah Subhanahu wa taala wa rasulah dan rasulnya. Ini. Ya ini perbuatan maksiat, meludah ke arah depan, mengurangi khusyuk juga. Ya, jadi dari sini apa al-busaq fil qiblah haram. Meludah ke arah kiblat itu adalah haram. Ya, sama saja di masjid atau tidak di masjid. Ya. Ini demikian. Jadi di sini itu adalah haram, ya, demikian. Lalu bagaimana? Waqad dhahaba ba'du al-ilmi ila tahrimil busaq ila al-qiblah fi shalah wa kharij shalah. Sebagian mengatakan haram meludah baik di salat ataupun di luar salat. Sebagian berpendapat seperti itu. Tetapi yang benar adalah itu ketika salat. Paham ya? Itu. Yang benar adalah ketika salat. Walaupun sebagian ahlul ilmi mengatakan di luar salat juga tidak boleh. Bahkan disebutkan Syekh Albani waktu itu ketika mau meludah bertanya kepada orang di sampingnya, di mana arah kiblat? Di sana umpamanya. Kemudian beliau tidak meludah ke arah kiblat. Paham ya? Ini kalau bisa juga ya untuk berhati-hati ketika selain sholat juga jangan. Bahkan disebutkan di sini hadis yang sahih, ya, asar yang sahih dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sebagai Ibnu Rajab di Fathul Bari. Ibnu Rajab mempunyai buku Fathul Bari juga. Qala Mu'adz mengatakan, "Ma basaqtu al-yamini mundu aslamtu." Aku tidak pernah meludah di sebelah kananku sejak aku masuk Islam. Baik di salat ataupun di luar salat. Ya, demikian. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian juga Ibnu Sirin. Paham ya? Ya demikian, salafus saleh sebagian mengatakan itu. Walaupun tadi kita sebutkan bahwa ini sebenarnya ketika salat. Jangan untuk meludah ke arah kiblat. Kemudian tentang meludah. Ya, sekarang kita bicarakan meludah orang yang salat itu di sebelah kirinya. Demikian juga hukum meludah atau dahak ya di dalam masjid. Bagaimana ini? Sebutkan sebagian mengatakan bahwa tadi hendaknya di sebelah kiri atau di bawah kakinya ala jawazi tanakhum fil masjid. Mengatakan bolehnya untuk meludah di dalam masjid, tetapi syaratnya apa? Bisa ayat panahu. Syaratnya untuk dia menguburnya. Meludah tidak apa-apa, tetapi dikubur. Tapi kalau di karpet bagaimana? Ya, mungkin dengan menggunakan sapu tangan, mindil dan sebagainya. Sebagian berpendapat seperti itu. Tetapi yang lebih tepat wallahu alam sebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Nizam, ya, apa itu adalah ucapan Imam Nawawi. Ya, beliau berdalil al-busaq fil masjid khati'ah. Ya. Al-busaq meludah di dalam masjid itu kesalahan. Wa kafaratuha, dan kafarahnya, dendanya dafnuha, untuk dia menguburnya. Muttafaqun alaih an Anas Malik radhiyallahu anhu. Sebuah hadis muttafaqun alaih dari sahabat Anas Malik radhiyallahu anhu. Paham? Apa itu Nabi mengatakan? Al-busaq fil masjid khati'ah. Meludah di dalam masjid itu suatu khati'ah, kesalahan, dia enggak dosa. Kafarahnya, dendanya adalah dengan dia apa? Menguburnya. Maka dari sini Imam Nawawi berpendapat bahwa itu adalah haram. Meludah itu haram, walaupun dia sebelah kiri ataupun di bawah. Sebutkan di sini ucapan Imam Syaukani di Nail Awtar, wa yu'idu ma taqaddama wa yu'idu qaul Nawawi, yang menguatkan ucapan Imam Nawawi, tasrihu sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-muttafaq alaihi bi anna al-busaq fil masjid khati'ah. Nabi jelas menyebutkan bahwa meludah di masjid itu khati'ah, kesalahan. Wa anna dafnaha kafaratun laha, dan menguburnya itu, mengubur dengan tanah, ya, kalau di pasir dan semisalnya, itu kafarahnya. Fa inna adalah tahu ala qatbil khati'ah bi mujarradil busaq fil masjid dhahirah ghayatul zuhur. Sesungguhnya menunjukkan bahwa itu kesalahan, dicatat sebagai kesalahan. Dengan sekedar dia itu meludah di dalam masjid, jelas sekali, benar-benar jelas, kan jelas lafadznya. Sesungguhnya khati'ah, al-busaq fil masjid khati'ah, meludah di masjid itu dosa, salah itu, kesalahan, ya. Walakinnahu tazulu bidafni wa tabqa bi adamihi. Akan tetapi bisa hilang dengan dikuburkan atau tersisa dosa itu dengan membiarkan. Bahkan sebagian menyebutkan apa? Menyebutkan kama yuqal, sebagaimana orang mengatakan man asallah falyastaghfiruh. Barang siapa falyastaghfiruh. Barang siapa
yang dia itu bermaksiat kepada Allah, fal yastaghfirhu, hendaknya dia meminta ampun kepada Allah. Kan gitu. Tadi juga barang siapa yang dia itu meludah, maka hendaknya menguburnya. Demikian juga kalimat karena itu apa? Kesalahan. Seperti apa? Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka hendaknya dia minta ampun. Ya, demikian. Falaisa fihi baqatul lil maksiyah. Tidak di sini menunjukkan bolehnya untuk bermaksiat. Ya, demikian. Jadi meludah di dalam masjid itu adalah suatu dosa. Ya, kalau dia biarkan, maka dia berdosa. Kalau dia kemudian menguburnya, maka dia seperti seorang yang bertobat dari kesalahan. Sampai di sini subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.